Oke, kita masuk ke dalam bahasan yang berikutnya dari fenomena kuantum, yaitu mengenai efek fotolistrik. Nah, ini adalah salah satu fenomena di mana cahaya akan bertindak sebagai partikel, yaitu sebagai foton. Kita akan langsung lihat ya, bagaimana efek fotolistrik itu terjadi dan bagaimana cara perhitungannya. Jadi pertama-tama, apa itu efek fotolistrik? Secara sederhana, efek fotolistrik itu adalah peristiwa keluarnya elektron dari logam akibat logam tersebut disinari dengan cahaya atau foton. Jadi misalnya nih kita di sini punya plat logam, lalu kita sinari logam ini dengan cahaya atau foton ya. Kita sinari, nanti si cahayanya nabrak si logam, maka kalau energinya cukup tinggi, maka akan keluar elektron dari si logam. Jadi nanti akan keluar nih ya elektron-elektron dari si logam dan dia akan punya kecepatan nih si elektron-elektron ini. Kalau energi si fotonnya cukup tinggi. Nah, jadi elektron yang keluar dari si logam itu bergantung pada energinya si foton dan sifat si logamnya tentu. Sifat si logamnya itu bagaimana? Nah, semua logam itu punya yang namanya fungsi kerja. Disimbolkan dengan notasi V ya. Nah, fungsi kerja ini apa artinya? Fungsi kerja itu adalah energi minimum untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Jadi bisa dikatakan energi foton itu harus melebihi fungsi kerja dari si logam supaya terjadi efek fotolistrik, supaya elektronnya keluar dari si logam. Oleh karena itu, ini bisa dikaitkan nih dengan si energi foton. Jadi kita punya hubungan kayak gini. Pi sama dengan HF0 sama dengan HC per lambda 0. Nah, apa itu F0 lambda 0? F0 dan lambda 0 masing-masing disebut frekuensi ambang dan panjang gelombang ambang. Jadi kalau dalam hal frekuensi ambang, itu adalah frekuensi minimum dari si foton supaya terjadi efek fotolistrik. Ya, karena kita tahu E sama dengan HF. Jadi kalau F-nya terlalu rendah, maka itu energinya akan rendah gitu. Nah, akan bisa untuk melebihi si fungsi kerja. Makanya di sini adalah frekuensi minimum ya. Sedangkan kalau lambda 0, panjang gelombang ambang, itu adalah lambda maksimum. Panjang gelombang maksimum dari si foton supaya terjadi efek fotolistrik. Karena energi foton itu bisa juga dirumuskan Hc per lambda. Makin besar lambda, makin rendah energinya. Makanya nggak boleh kegedean lambdanya. Kalau kegedean lambdanya, energinya akan lebih rendah daripada si fungsi kerja. Kira-kira kayak gitu interpretasinya. Jadi nanti agar terjadi efek fotolistrik, maka haruslah frekuensi si foton lebih dari F0 atau lambdanya kurang dari lambda 0. Ya, kira-kira kayak gitu interpretasinya. Nah, kemudian kita tahu juga tadi kalau energinya cukup, elektronnya keluar dari logam dan dia punya kecepatan ya. Nah, sebenarnya kecepatan keluarnya elektron dari logam itu bervariasi. Ada yang kecil, ada yang rendah gitu. Kita nggak bisa persis hitung kecepatan suatu partikel elektron akibat fotolistrik. Nggak bisa. Yang bisa kita hitung adalah maksimumnya. Kecepatan maksimum dari si elektron yang keluar ini. Alias, kita cuma bisa ngitung energi kinetik maksimum dari si elektron. Dan kira-kira ini adalah hubungannya nih, rumusannya. HF atau Hc per lambda ya, energi foton itu sama dengan V fungsi kerja plus Eka max dari si elektron. Jadi kira-kira ini bisa diterjemahkan seperti ini. Misal ya kita punya fungsi kerja itu 100. Lalu kita punya energi foton itu 400. Nah, 400 dari energi foton, 100-nya dipakai untuk fungsi kerja. Jadi untuk melepaskan elektron dari ikatan logam. Oke nih, udah nih. Lepasnya elektronnya. Energinya sisa berapa tuh? Berarti sisa 300 kan ya. 300-nya dipakai untuk kecepatan, untuk energi kinetik. Kira-kira kayak gitu interpretasi dari rumus ini. Jadi ini sama kayak kekekalan energi sih ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, tentu ketika di lab, di eksperimen, nah kayak gini nih eksperimen ya. Kita nggak serta-merta punya plat logam, kita sinarin gitu pakai cahaya. Pakai laser gitu misalnya, terus keluar elektron itu. Nggak seperti itu. Kita perlu percobaan untuk membuktikan bahwa memang elektronnya itu keluar. Nah, jadi kita masuk ke percobaannya. Bagaimana setup eksperimennya. Jadi itu kayak gini. Di sini kita punya tabung ya, kita sebutnya sebagai tabung katoda. Di sini ada sumber tegangan, di sini ada resistor, di sini ada alat ukur arus, amperemeter. Nah, ini kutub-kutubnya nih. Kalau kutubnya seperti ini, baterainya, berarti ini kutub negatif ya. Ini kutub positif nih.
Jadi ini pelatnya negatif, ini pelatnya positif. Kemudian ini nih yang pelat negatif kita sinari dengan foton, maka kalau energinya cukup besar, elektronnya akan keluar dan dia punya kecepatan. Nah, kebetulan pelat di sini positif. Oleh karena itu pasti elektron akan ketarik. Karena elektron kan negatif ya. Dia akan ketarik ke kutub positif, lalu masuk deh ke sini. Masuk ke rangkaian listrik. Jadi arus listrik. Dan arusnya terekam oleh amperemeter. Jadi itu adalah cara membuktikan fotolistrik. Kalau terbaca arus, oh berarti ada elektron yang keluar dari si logam. Jadi kayak gitu ya cara eksperimennya. Nah, tahap berikutnya itu kita balik sekarang. Polaritas si sumber tegangan atau si baterainya. Kita balik jadi kayak gini. Berarti kan ini kutub yang ini jadi positif, ini kutubnya jadi negatif. Kemudian lakukan hal yang sama, kita sinari dengan foton kutub ini, maka nanti akan keluar elektron ya, kalau energinya besar, dan dia akan bergerak. Nah, cuman ini negatif di sini nih. Berarti ditolak dong sama si elektron. Elektron yang melaju dengan si kutub ini akan tolak menolak. Tapi kalau energi kinetiknya si elektron cukup besar, maka nanti dia bisa nyampe ke kutub ini. Ya, walaupun tolak menolak, dia bisa nyampe dan akan jadi arus listrik juga, gitu. Kebaca juga. Nah, kalau kita naikkan tegangan si baterai ini, kita naikkan sampai-sampai ini negatif banget nih. Negatif banget kutubnya, maka pada titik itu elektron nggak sanggup lagi menembus si pelat ini. Saking besarnya negatif ini, elektron nggak bisa lagi menahan tolak-tolakannya. Jadinya nanti tidak akan ada arus yang terbaca. Nah, ketika tegangannya seperti itu dikatakan sebagai tegangan penghenti, potensial penghenti. Kita simbolkan sebagai phase stop ya. Jadi pada tegangan ini nggak ada arus yang terbaca karena elektron telah mencapai kapasitas maksimumnya dalam hal energi kinetik gitu. Jadi nanti EK max sama dengan E dikali phase stop. Itu jadi cara mengukur energi kinetik maksimum dari si elektron. Kita ukur phase stopnya, kita kalikan dengan E muatan si elektron, dapatlah nanti EK max. Seperti itu. Jadi nanti bisa digabungkan ke rumus ini, kita dapat hubungan energi foton, fungsi kerja, dan potensial penghenti. Ya, kira-kira seperti itu ya. Setup eksperimennya. Nah, tadi kita bilang bahwa efek fotolistrik itu adalah bukti bahwa partikel cahaya itu ada. Cahaya bertindak sebagai foton gitu. Nah, apa buktinya? Jadi gini, kita belajar bahwa di gelombang EM, cahaya itu punya intensitas. Ya, dia punya intensitas, dan kita tahu intensitas itu berkaitan dengan energi seharusnya. Berkaitan dengan daya dari si gelombang. Jadi, kalau menurut teori gelombang, ini harusnya intensitas cahaya akan berkontribusi di rumus ini. Ya, jadi intensitas itu menggantikan si HF. Jadi kalau menurut teori gelombang, harusnya intensitas cahaya akan mempengaruhi tegangan penghenti. Ya, karena dia masuk ke rumus ini kan, intensitasnya. Nyatanya ketika dieksperimenkan, intensitas cahaya hanya mempengaruhi nilai bacaan arus listrik. Makin besar intensitas si foton, makin besar pula nilai arus yang terbaca. Artinya makin banyak elektron yang keluar. Tapi dia tidak menentukan V-stop. Berarti dia sama sekali tidak menentukan berapa EK max dari elektron. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau pakai teori gelombang, berarti yang menentukan elektron ini akan keluar atau enggak dari si logam adalah intensitas si gelombangnya. Maksudnya adalah, kalau menurut teori gelombang, nggak apa-apa, frekuensi si cahayanya kecil, asalkan intensitasnya besar. Maka harusnya elektron akan keluar gitu. Nyatanya adalah, kalau kita punya frekuensi foton kurang dari ambangnya, kurang dari F0, segede apapun intensitas cahayanya, tetap nggak akan keluar si elektron dari si logam. Karena tidak melebihi si fungsi kerja. Nah, itu jadi adalah buktinya bahwa kalau untuk menjelaskan fenomena ini, kita perlu menganggap si cahaya sebagai partikel foton yang punya rumus energinya itu ini. Kayak gitu kira-kira ya buktinya. Oke, coba kita masuk ke soal. Ya, jadi ini pada suatu percobaan efek fotolistrik, kita menggunakan logam X dan diperoleh grafik potensial penghenti phase stop terhadap frekuensi cahaya yang digunakan sebagai berikut. Ya, jadi ini grafik yang sering digunakan untuk menjelaskan efek fotolistrik. Kita punya phase stop di sini atau sama dengan EK max ya ini. Boleh-boleh aja. Dan di sumber X-nya kita punya frekuensi dari si foton. Nah, pertama kita lihat disuruh menentukan fungsi kerja logam. Jadi ini cukup simpel. Perhatikan di sini kita punya garis lurus ya. Kurvanya itu garis lurus.
dan berpotongan dengan sumbu frekuensi di 1,2. Ini kan artinya adalah kalau frekuensinya sekian, 1,2, maka phase stop-nya 0. Nah, kita lihat lagi ke rumus ini bahwa HF sama dengan ini ya, Pi plus EK max. EK max-nya tuh kali phase stop. Jadi kalau kita substitusi, kan berarti kayak gini nih ya, HF sama dengan Pi plus E dikali phase stop. Nah, kalau F-nya sekian, phase stop-nya 0. Oke, kita masukkan ya, kalau phase stop-nya 0 gimana? Berarti jadi gini kan rumusnya, kalau phase stop-nya 0. Nah, rumus ini dak lain menunjukkan F-nya itu frekuensi ambang, F0. Ya, jadi F di sini 1,2 kali 10 pangkat 15 Hz itu adalah frekuensi ambang dari si foton untuk kasus ini. Nah, demikian kita bisa langsung hitung untuk fungsi kerjanya. Pakai rumus ini aja, H kali F0. Oke, ini bisa dihitung, jadi fungsi kerja sama dengan H kali F0, hanya konstanta Planck ya. Maka kita peroleh sekian, 7,956 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Dan ini bisa juga diubah ke satuan yang lebih enak kalau mau. Kita ubah ke electron volt. Jadi sekian, fungsi kerjanya adalah 4,97 elektron volt. Ya, gitu. Jadi itu cara mencari fungsi kerja dari grafik. Yang B ini, jika logam disinari sinar UV, ultraviolet ya, dengan lambda sekian, tentukan potensial penghenti yang terukur. Oh ya udah ini pakai rumus ini lagi aja. Tapi kita punyanya lambda ini sekarang ya, panjang gelombang. Makanya kita ganti dengan ini, Hc per lambda sama dengan Pi plus E dikali phase stop. Ini tinggal pindah ruas saja. Tinggal gini aja kan, berarti phase stop sama dengan pindah ruas Hc per lambda plus Pi dibagi E. Nah ini kita udah tahu semua tuh ya, lambdanya yang 200 nanometer, kemudian Pi-nya ini dapat nih yang ini. Ya udah, kita akan peroleh nanti kalau dihitung 11,19 volt. Ini jadi adalah potensial penghenti yang akan kita peroleh kalau nanti lambda si foton itu 200 nano. Seperti itu jadi ya, simple, rumusnya singkat. Oke sip, kalau gitu sekian untuk pembahasan mengenai efek fotolistrik. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian lebih lanjut. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.